Shalom. Shalom. Puji Tuhan jika hari ini di situasi dan keadaan cuaca yang di sini hujan. Saya percaya mungkin di tempat saudara ada juga yang sama hujan tentunya. Tapi saya percaya dengan situasi yang seperti ini, situasi apapun, ketika kita ingin menyembah Tuhan, ketika kita ingin mencari Tuhan, Dia akan ada di situ. Amin. Di mana engkau menginginkan hadirnya Tuhan, Dia akan hadir di situ. Dimanapun Anda berada, keadaan apapun yang saudara alami, hanya saudara yang tahu. Hanya saudara yang tahu, saudara dan Tuhan secara pribadi. Mari bersama-sama dengan kami di sini mencari hadirat Tuhan lebih dekat lagi. Tidak memandang situasi apapun, dan tetap percayalah bahwa Tuhan akan selalu hadir di sekitarmu. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Tuhan. Aku hendak bermazmur bagimu Tuhan. Mari pujikan pujian ini. Ya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Pujikan pujian ini dari awal dengan sepenuh hati, katakan dengan sepenuh hatimu. Ya Tuhanku, ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
kesungguhan hati bahwa ini renungan kami, dan setiap waktu kami terus meninggikanmu ya Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu, kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renung setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Yesus, pujian terus kami naikkan setiap kata kami Tuhan, tentang hati, tentang masalah pikiran kami. Hanya Engkau yang mampu perbaiki Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Mari pujikan, selidiki aku, lihat hatiku Tuhan Yesus. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan Yesus, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan, telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati, aku tetap setia. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus.
Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah pujian ini benar-benar Kau katakan dalam hati, dan Kau benar-benar merasakannya dengan sepenuh hati. Sungguh baik kebaikan Tuhan. Dia selalu memberikan kesempatan pada kita ketika kita jatuh. Ketika kita mencoba untuk membangun hubungan lagi dengan Tuhan, iblis tidak akan pernah tinggal diam. Percayalah, dia akan terus mengintimidasi. Dia akan terus menghakimimu. Bahkan dosa-dosa yang telah kau lakukan akan dia ungkit. Disitulah kau akan merasa tidak layak. Disitulah kau akan merasa jatuh lagi. Dan secara tidak sadar kau akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Kau akan melakukan dosa yang sama. Mari bersama dengan kami minta ampun pada Tuhan saat ini. Ya Yesus, ampuni kami Tuhan. Ya Yesus, ampuni setiap kami Tuhan. Kami hanya bisa terus memuji-Mu. Kami hanya terus bisa mencoba untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memulihkan kami. Hanya Engkau yang mampu menilik setiap hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memulihkan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Mari sembah Dia, saudara. Mari sembah Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Dia sudah baik dalam hidup. Apalagi yang harus kita lakukan selain terus menyembah Dia? Oh Yesus, hanya Kau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan kesungguhan hatimu, sebab Dia yang layak ditinggikan. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kasih-Mu nyata dalam setiap hati kami. Oh, kasih-Mu yang tak pernah habis setiap hari. Oh, setiap saat. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti Tuhan. Oh Yesus, rasakan saudara, Dia terus menemani-Mu Tuhan. Dia terus selalu menemani-Mu setiap saat. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan dengan hatimu yang penuh. Katakan setulus hatimu, Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
pernah habis di hidupku. Kami terus berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yesus, mari berdoa bersama kami. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Biar Dia yang siapkan setiap hati kami. Biar Dia yang siapkan hati kita. Amin. Ya Yesus, ya Bapa kami yang hidup, terima kasih untuk banyak kesempatan yang Kau berikan atas kami Tuhan. Bahkan detik ini kami masih bisa berada di sini untuk melakukan pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan di saat ini Tuhan. Situasi yang tidak menentu saat ini Tuhan. Cuaca, ekonomi, bahkan suasana hati dan pikiran kami tidak pernah Tuhan. Tidak pernah sedikit pun lari dari dunia ini. Gangguan di mana-mana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus memulihkan setiap hati kami. Kau yang akan terus menyucikan setiap hati kami. Kau akan terus membajak setiap hati kami Tuhan. Kau akan terus jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Dan saat ini kami datang untuk siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami datang untuk menerima renungan-Mu Tuhan. Kau pulihkan hati kami Tuhan. Kau siapkan setiap kami Tuhan. Dan Kau juga jamah dan Kau pakai hamba-Nya Tuhan. Dengan lebih lagi Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai setiap lidah dan bibirnya hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap yang Kau sampaikan hanya berasal daripada-Mu Tuhan. Dan bekerja dengan penuh sesuai dengan kemauan-Mu Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tentu saja dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat petang saudara, selamat kita kembali bertemu dalam ibadah online dari GPDI MHenheser Swaru, Malang Selatan. Kita mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan kembali beri untuk kita kembali diberkati oleh hadirat Tuhan, pribadi Tuhan, dan juga kebenaran firman Tuhan. Dan di sini kami rindu, kami benar-benar mendapatkan rahmat Tuhan dalam setiap ibadah online kami. Saya sampaikan kepada pelayan altar yang ada bahwa di sini kita bukan sekedar untuk membuat konten ya. Kalau zaman sekarang ini kan YouTube itu selalu berkaitan dengan konten gitu ya. Memang kita terinspirasi untuk menjangkau jemaat yang saat ini tidak bisa terlalu sering beribadah. Kita buat ibadah online ini tanpa kita sangka
banyak yang mengikuti bukan dari gereja kita. Jadi Tuhan mau pakai sarana ini untuk memberkati banyak jiwa. Tetapi saya ingatkan kepada pelayan altar yang ada bahwa tujuan kita bukan membuat konten, tapi kita mau beribadah kepada Tuhan, tapi dengan sarana yang berbeda. Jadi meskipun di depan kita ada kamera, ada orang-orang di luar sana yang melihat kita, tujuan kita adalah menikmati Tuhan. Jadi bebaskan rohmu, bebaskan hatimu untuk menyembah Tuhanmu. Itu yang saya sampaikan, dan kita juga berusaha menghormati Tuhan. Meskipun di sini jemaatnya cuma satu ya, Mas Dodi aja. Oh, dua sama Mas John. Jemaat realnya ini cuma dua, saudara. Yang jemaat ndak realnya ya nggak tahu berapa, saya nggak pernah mengetahui saat ini berapa. Tapi itu tujuan utama kami. Dan kami juga, saya juga menghimbau kita selalu menghormati Tuhan. Makanya saudara bisa melihat ya, kami dari pakaian pun juga persiapkan dengan baik. Dress code-nya putih, biru, hitam, merah gitu saudara ya, batik. Dan kita juga punya peraturan-peraturan harus berkumpul jam berapa. Saat firman Tuhan diberitakan gak boleh ada yang bermain HP kecuali untuk baca firman atau ayat gitu saudara ya. Jadi benar-benar kerinduan kami ini bukan hanya untuk mengisi kegiatan dari gereja, tidak. Tetapi kita betul-betul menghormati Tuhan, menghargai Tuhan. Supaya ibadah kita ini bisa memenuhi standarnya Tuhan untuk Tuhan berkenan hadir. Jadi saudara, Tuhan punya standar tertentu di dalam ibadah yang seperti apa yang Tuhan itu berkenan hadir. Seringkali saat ini banyak kali anak-anak Tuhan beribadah tapi mereka hanya rutinitas saja. Mereka datang dan pergi dengan kondisi yang sama. Tidak mendapatkan kelegaan dari Tuhan, dari roh Tuhan. Hanya sebatas memang hari Minggu ya memang harus beribadah. Hanya sebatas itu. Saya mengevaluasi itu karena tidak ibadah-ibadah yang dilakukan hanya sebatas rutinitas. Itu kenapa kok enggak merasakan sesuatu? Karena tidak memenuhi standarnya Tuhan untuk Tuhan boleh hadir. Kalau presiden kita umpamanya Pak Jokowi mau datang ke suatu tempat, harus ada standar keamanan, standar lokasi, standar transportasi untuk bisa menjangkau tempat itu. Baru Pak Jokowi bisa hadir ke sana. Kalau nggak memenuhi standar itu, nggak bisa menghadirkan presiden ke sana. Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kita nggak boleh asal-asalan untuk kita mengundang Tuhan hadir memberkati kita dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan punya standar tertentu, seberapa persen standar yang Tuhan tetapkan baru Tuhan mau hadir. Di saat standar itu sudah kita penuhi, kita menghormati Tuhan, kita berusaha menghormati Tuhan dengan cara banyak hal ya, dengan pakaian kita, dengan waktu yang kita utamakan, kita tidak datang terlambat seperti itu. Dan di saat kita beribadah, kita tidak mondar-mandir keluar masuk, kita serius, kita menghormati bahwa Tuhan hadir. Di saat kita menghormati Tuhan dan ibadah kita ini sungguh-sungguh bukan sebatas rutinitas, saya yakin di saat standar yang Tuhan tetapkan itu sudah terpenuhi, Tuhan pasti hadir. Dan pasti beda saudara, ibadah dengan kehadiran Tuhan dengan tidak itu beda. Kalau ibadah dengan kehadiran Tuhan itu seperti kita itu minum anggur yang murni saudara. Kita akan tahu manisnya anggur itu saudara. Kalau kita cuman sebatas sirup ya mungkin manisnya nggak ada 5%-nya dibandingkan anggur yang murni, mungkin begitu ya. Yang sudah pernah minum anggur yang murni. Begitu manisnya itu begitu anglek gitu ya kalau bahasa Jawanya, ya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Pokoknya begitu manis yang pekat gitu ya, tapi nggak kemanisan, beda ya. Kalau manis gula, kebanyakan gula itu manisnya nggak enak. Tapi kalau anggur yang murni itu manisnya manis banget, tapi nggak bikin enak gitu ya. Benar-benar menyegarkan, memuaskan dahaga. Kalau ibadah kita, itu kita merasakan anggur yang murni, artinya ada roh Tuhan hadir di situ. Kita dipuaskan, rasanya itu kalau sudah Senin, Selasa, kapan sih Minggu lagi?
Bener nggak? Karena kita sudah masih ingat Senin, Selasa, Rabu itu masih ingat manisnya hari Minggu kemarin itu anggurnya kayak apa kita masih ingat. Kok nggak ndang Minggu lagi sih? Aku haus, aku pengen ngerasain manisnya anggur itu lagi dicurahkan dalam kehadiran Tuhan. Seperti itu saudara, itu pasti kita bisa membedakan ibadah dengan kehadiran Tuhan dengan tidak. Tak ketahuilah bahwa tidak setiap ibadah kita Tuhan hadir. Kalau kita cuma asal-asalan, kalau kita cuma rutinitas untuk mengisi kegiatan namanya gereja, nggak mungkin nggak ibadah hari Minggu ya, wes pokoknya begitu saudara ya. Jemaat yang hadir tidak merasakan berkat, itu artinya Tuhan nggak hadir. Kita cuma rutinitas aja. Cuman masalahnya kita nggak tahu kan Tuhan hadir apa enggak. Dan masalahnya yang lebih parah lagi, banyak gereja-gereja yang nggak mau tahu Tuhan mau hadir apa enggak, itu lebih parah lagi. Yang penting kita sudah ibadah. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai pendeta, hamba Tuhan, pemimpin gereja, melaksanakan kegiatan ibadah, warga gereja ada kegiatan di hari Minggu sudah selesai. Tuhan mau hadir, mau enggak ya terserah Tuhan. Mau pakai Tuhan punya standar yang apa ya wis beginilah kami. Itu lebih parah lagi. Dan lebih kasihan lagi umat Tuhan yang ada di situ. Apakah mereka bertumbuh? Ya nggak usah dijawab saudara ya, sudah pasti jawabannya. Di saat kita tidak mendapatkan cukup nutrisi secara jasmani saja, seorang anak yang tidak mendapatkan nutrisi secara jasmani aja, itu bisa dikatakan stunting ya. Stunting itu maksudnya nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Mungkin tubuhnya yang kurang tinggi, mungkin gizinya yang, ya begitulah pokok intinya begitu. Itu saudara ya. Jadi itu yang menjadi kerinduan kita dalam setiap ibadah kita. Tuhan boleh hadir, Tuhan berkenan hadir, Tuhan dimuliakan. Kita boleh mempersiapkan dengan segala yang kita mampu, dengan rasa takut dan rasa hormat pada Tuhan. Mempersiapkan ibadah yang terbaik, yang menghormati Tuhan dalam sarana apapun. Baik itu dalam tatap muka maupun itu online, apapun juga. Itu yang selalu saya ingatkan kepada setiap pelayan altar yang ada. Kita selalu menghormati Tuhan. Nah saudara, sebenarnya bukan itu firman yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Tapi saya rindu untuk menyampaikan itu kiranya menjadi perenungan buat kita semua. Dan saudara, pada malam hari ini saya ingin kita mengingat kembali apakah atau seberapa dekatkah kita dengan Tuhan. Kalau Jumat yang lalu firman Tuhan katakan kita harus mengenal Allah kita. Di saat terjadi permasalahan, pencobaan Tuhan izinkan dan kita takut, kita khawatir. Itu artinya bahwa kita gak mengenal Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai itu kuasanya sebesar apa, sehebat apa. Artinya kita cuma tahu, tapi kita gak mengenal. Dan pada malam hari ini saya mau kita sama-sama merenungkan bahwa seberapa dekatkah kita dengan Allah yang kita sembah. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka otomatis kita akan semakin mengenal. Ya enggak saudara? Semakin kita dekat dengan anak kita akan semakin mengenal dia. Kalau kita jauh sama anak kita enggak akan mengenal mereka. Di saat mereka mungkin nakal, kita harus pakai metode apa? Kita enggak paham. Karena kita nggak mengenal. Tapi di saat kita mengenal mereka, kita tahu strategi apa yang paling efektif yang kita butuhkan untuk dapat mendidik mereka. Di saat kapan kita harus bernada keras, di saat kapan kita harus ngajak diskusi, di saat kapan kita harus memeluk mereka. Kita tahu karena kita kenal. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita rindu kita mengenal Tuhan lebih dalam, hal yang step awal yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Terlebih dari itu saudara, saya ingin nantinya kita akan beranjak kepada di saat kita semakin mengenal Tuhan, maka kerohanian kita akan selalu diperbaharui oleh Tuhan.
pola pikir, kebiasaan yang tidak baik, yang jelek, yang menurut dengan keinginan daging, itu lama-lama akan dikikis oleh Tuhan. Itu nanti saudara, kita akan bahas nanti sampai sana. Tetapi di awal ini saya ingin menekankan bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Kita harus menjadi pribadi yang kuat dulu. Di saat kita sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita memiliki dasar yang kuat, maka nanti itu akan berlanjut kepada pertumbuhan kerohanian kita. Setelah bertumbuh, maka akan berlanjut kepada berbuah bagi Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kita fokus dulu dengan mendekat dengan Tuhan. Untuk supaya kekuatan kita ini cukup. Kita mau fondasi hidup kita, kerohanian kita ini kuat dulu di dalam Tuhan. Baru selanjutnya kita akan bertumbuh dan berbuah. Karena apa saudara? Saya sudah katakan bahwa Tuhan itu selalu punya standar. Demikian juga kepada saudara dan saya, Tuhan itu enggak ngawur saudara. Tuhan itu menetapkan kita itu dalam satu standarnya Tuhan yang sangat tinggi saudara. Kita harus menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan dalam segala hal. Itu berkaitan dengan buah-buah kita, perilaku kita. Di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 dikatakan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam pekerjaan yang baik, segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Itu kita mau mengarah ke situ saudara. Standar yang Tuhan minta, yang Tuhan tuntut buat kita itu sangat tinggi saudara. Nggak cuman pokoknya Tuhan yang penting hatiku aku yang penting kan mencari Tuhan. Tuhan kan ngerti aku masih manusia kan. Aku masih kadang-kadang berbuat dosa. Tuhan paham lah. Lalu kalau setelah kita berbuat dosa belum ada kesempatan bertobat, Tuhan panggil kita bagaimana? Saya sampaikan kepada kaum muda beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu. Bahwa kematian itu tidak menunggu tua. Di setiap kita itu, kalau kita beli baju itu ada, itu? Labelnya. Kayak kita beli makanan kaleng, di setiap makanan kaleng itu ada expired date-nya saudara. Saya sampai katakan waktu itu di setiap jidok kita itu ada expired date-nya. Sampai saya minta mereka lihat masing-masing, enggak ada yang tahu. Gak bisa kan lihat jedok, karena enggak ada yang tahu expired date-nya kapan. Dan itu enggak nunggu tua. Enggak nunggu tua. Kapanpun Tuhan bilang expired date-nya habis, ya sudah, pulang. Nah pertanyaannya pas pulang itu kita sudah siap belum? Kerohanian kita ini sudah benar belum di hadapan Tuhan? Kita sudah dalam standar kelayakannya Tuhan apa enggak? Kalau satu barang saudara ya, produk ya, itu kan dievaluasi sebelum dipasarkan. Kalau enggak layak diapain? Buang. Bahkan dilelesi pegawainya aja enggak boleh. Iya enggak? Iki lho si api, si aduh mek gopel titik tok kok bungkusnya. Tak gomole lah, tak masake mamane kornet atau apa. Enggak boleh saudara, dibuang, dibakar. Saudara, kalau expired date-nya itu sudah habis dan kita enggak masuk standar kelayakannya Tuhan, dibuang, udah enggak ada lagi. Kalau namanya sudah habis itu kan berarti kita sudah enggak di dunia. Enggak bisa kita minta waktu 1 detik aja Tuhan balikkan nafasku untuk aku bertobat terus Tuhan panggil lagi, enggak bisa. Enggak bisa. Jadi setiap nafas kita itu artinya kesempatan masih ada. Pastikan setiap nafas kita masuk dalam standar kelayakannya Tuhan. Tuhan bilang apa? Dalam segala hal, layak di hadapannya, berkenan di hadapannya, dalam segala hal. Pertanyaannya, jangan besok atau nanti. Sekarang aja, kita merasa hidup kita sudah masuk dalam standar kelayakannya Tuhan belum? Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu film tentang pengangkatan, ya kan ada banyak film pengangkatan. Bahkan waktu itu scene-nya itu sedang di gereja, bayangkan.
nutup kemungkinan kita di gereja, kalau itu sudah waktunya pengangkatan terus kita ketinggalan. Gak menutup kemungkinan. Di ruangan ini aja. Siapa yang bisa pastikan kita semua pasti diangkat Tuhan? Nggak ada. Mungkin saya menilai, oh Jo itu baik, dia bertumbuh sekarang kerohaniannya. Tapi yang tahu persis Tuhan sama dia. Kita nggak tahu 1 menit yang lalu bagaimana, Tuhan yang tahu, ya kan? Manusia hanya sebatas mata, tapi kita dan Tuhan yang tahu. Tapi pastikan setiap tarikan nafas kita itu kita sudah memenuhi standar kelayakannya Tuhan. Bahkan di film itu saudara, pendetanya ketinggalan, bayangkan. Terus harus khotbah apa selanjutnya? Itu perenungan buat kita hamba-hamba Tuhan. Kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kita menganggap bahwa firman itu hanya untuk jemaat. Cuman jemaat yang perlu lakukan firman, hamba Tuhan hanya menyampaikan, ketinggalan pasti. Saya pastikan. Bukan saya menghakimi. Karena bukan yang berseru Tuhan. Bukan yang sudah melakukan mujizat. Bukan yang sudah berkhotbah ribuan orang selamat itu yang diselamatkan Tuhan. Bukan. Yang memenuhi standar kelayakannya Tuhan itu yang boleh masuk kerajaan surga. Yang enggak, siapapun Anda, track record Anda seperti apapun, enggak masuk. Nah bayangkan, kalau kita ini hamba-hamba Tuhan, ketinggalan, mau ditaruh mana muka kita di hadapan jemaat, yang waktu itu juga ketinggalan. Bayangkan, umpamanya kita ini pelayan Tuhan, WL, kita lagi mau mimpin pujian, terus diangkat sama Tuhan, terus kita ketinggalan. Mau nyanyi apa lagi? Kalau kita ini di saat jadi WL nggak memuji Tuhan sungguh-sungguh, hanya supaya kita dapat tepukan tangan, cuman panggung aja, kita nggak bener-bener menyembah Tuhan, nggak bener-bener menghormati Tuhan, Tuhan nggak berkenan, kita nggak masuk dalam standar kelayakannya Tuhan. Terus kita ketinggalan, terus pertanyaan saya, mau ngajak nyanyi apa? Saya pernah merenung saudara, kalau di sorga nanti ya kita ini hamba-hamba Tuhan ya, kita merasa wah sebagian besar hamba-hamba Tuhan pastilah saya merasa standar kerohaniannya itu lebih tinggi ya daripada yang lain. Lalu kita bertemu dengan jemaat yang menurut kita itu biasa-biasa aja. Ternyata mereka itu kedudukannya lebih tinggi dari kita. Dan untuk kekekalan loh, mereka lebih tinggi dari kita umpamanya kedudukannya. Mahkotanya mereka lebih besar dari kita. Nggak malu dah. Malah kita ini yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan harus lebih giat lagi melakukan firman. Harus lebih giat lagi menjaga hidup kita dalam standar perkenanannya Tuhan. Itu saudara. Apa yang kita sampaikan pastikan kita juga melakukan itu. Setidaknya kita berusaha melakukan itu dengan kekuatan roh Tuhan. Nggak ada yang bisa melakukan firman Tuhan, 1 ayat firman pun tanpa kekuatan Roh Kudus nggak ada saudara. Itu semua karena kekuatan Tuhan. Oleh karena itu saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa selalu kuat menjaga hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Khususnya di saat ujian itu datang. Bagaimana caranya? Yaitu hidup selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kekuatan kita, saudara. Kayak semacam kalau kita ini HP, Tuhan itu listrik ya kan. Lalu charger itu doa. Kalau kita itu nancepin charger itu ke Tuhan, ya kekuatan kita nambah. Kalau kita sudah lowbat terus malah menjauh, ya mati rohaninya. Kan ada kadang kita tanya, loh kamu kok enggak pernah lagi ke gereja? Kok enggak pernah lagi ibadah pemuda? Kok enggak pernah lagi ibadah di gereja? Iya aku lagi lemah. Pernah enggak kita dengar begitu? Loh malah lemah itu datang sama Tuhan biar kuat. Bukan lemah itu malah pergi ya mati saudara rohaninya. Logikanya itu harusnya begitu. Kalau kita ini lemah artinya, kalau kita lihat HP kita lowbat, oh enggak ada HP, oh ini ya tab. Kalau HP ini tinggal 15%, cepet-cepet casku
casku mana, ditancepin, masuklah itu baterainya. Kalau kita ini lemah, iman sedang lemah, lagi dalam pencobaan, Tuhan izinkan ini dan itu yang sangat berat, semakin kita menjauh sama Tuhan ya semakin rohani kita mati, saudara. Tapi di saat kita ini lemah, semakin kita khawatir, semakin kita ini takut, cepet-cepet cari doa, aku harus doa, kekuatanku ini sudah lowbat tinggal 5% atau tinggal 1% udah merah, udah kedip-kedip umpamanya gitu. Jangan nunggu sampai 1% lah ya. Pokoknya setiap saat kita ini harus mendekatkan diri sama Tuhan melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Haleluya. Supaya jangan sampai kerohanian kita ini lowbat. Jangan sampai kita ini lemah. Karena kita butuh kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh selalu melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, untuk memenuhi standar kelayakan dari Tuhan. Seperti halnya Tuhan Yesus ya. Saya sudah share di renungan kemarin, saudara. Jadi setiap Selasa dan Kamis saat tidak ada streaming, kita memberikan renungan berupa renungan tertulis, saudara ya. Jadi Senin, Rabu, dan Jumat streaming, dan Selasa dan Kamis itu renungan tertulis, saudara. Jadi Senin sampai Jumat kita akan selalu menikmati berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Saudara tinggal makan aja. Ya kan, nggak perlu mempersiapkan, saudara kan nggak tahu ya. Meskipun itu renungan tertulis, coba tanya Pak Dodi, sampai sekarang sudah berapa bulan saya tunggu renungannya nggak jadi-jadi. Itu nggak mudah, saudara, tenan nggak mudah. Bukan berarti saya bilang saya bisa nulis itu saya pinter, enggak ya. Tapi saya katakan nulis khotbah mungkin bisa, tapi belum tentu bisa nulis renungan. Dan itu saya alami, terkadang itu 2 jam, nggak dapet. Bukan nggak ada bahan itu sampai terkadang itu terkumpul 10. Tapi rasanya bukan itu yang umat Tuhan butuhkan. Nunggu bener yang itu ACC dari Tuhan itu menyodorkan itu bisa sampai 2 jam gitu ya. Apalagi kalau sudah diburu waktu itu sudah jam 9 gitu. Gimana ini jam 9 tuh nggak paham Tuhan mau ngomong apa. Padahal maksimal 9.30 malam harus sudah saya share gitu ya. Mbak Yuli juga sempat menulis renungan ya. Mungkin sudah tahu lah. Mungkin Mbak Yuli mendengar di rumah ini sudah tahu lah pusingnya nulis renungan kayak apa gitu ya. Saudara tinggal makan aja. Kita yang nyari makanannya harus fresh kan, makanannya ini nggak boleh junk food supaya umat Tuhan ini nggak obesitas tapi nggak bergizi gitu ya. Kita harus sama umat Tuhan ini dituntut nyari makanan yang fresh, yang sehat. Kalau cuman junk food aja gampang, saudara, sekarang di Google banyak renungan tinggal copy paste ya. Tapi apakah itu yang umat Tuhan butuhkan? Nah, nggak tahu. Yang penting kelihatan nulis. Nah, bukan itu tujuan kita, enggak, saudara. Kita mau benar-benar makan makanan yang dari Tuhan, dari tangannya Tuhan. Hari itu seperti mana itu setiap hari fresh. Itu, saudara, yang harus tugas kami gitu, saudara ya. Dan Senin, Rebo, Jumat juga demikian, saudara. Kita tinggal menikmati aja. Sik males. Nah, itu kan repot, saudara kan. Nggak perlu kita menyiapkan seperti ini, saudara tahu ya, streaming itu kita siapkan 1,5 jam sebelumnya, saudara. Semua peralatannya dibawa dari gereja, segala macam, tempat duduk. Sampai duduknya penyanyi-penyanyi ini di apa ya, di setting, saudara. Biar saudara lihatnya enak gitu ya. Kurang ke kanan sedikit, mereng ke kiri sedikit. Nah, supaya lihatnya itu enak gitu loh, saudara. Saudara tinggal menikmati aja. Kalau sampai itu aja kita sudah nggak mau, ya kebangetan, saudara, ya kan? Tuhan itu sudah ngasih makanan-makanan melalui banyak hal. Kita tinggal menikmati aja dari Tuhan. Kalaupun enggak, kita tinggal buka Alkitab kita aja, kita sudah dapat makanan dari Tuhan. Kita tinggal masuk kamar berlutut sama Tuhan aja, kita dapatkan kekuatan dari Tuhan melalui doa. Oleh karena itu saya himbau pada malam hari ini, sejujurnya, saudara, yang saya sudah catat di sini itu dari tadi nggak ada yang saya baca. Saya cuma mengalir aja dengan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan. Saya nggak mau mengeraskan hati. Saya harus menyampaikan apa yang saya harus siapkan, enggak, karena Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan mau sampaikan pada malam hari ini. Intinya adalah Tuhan mau kita selalu dekat sama Tuhan.
Seperti halnya Tuhan Yesus nggak cuma nyuruh kita untuk mendekat, enggak. Tuhan sendiri pun selama dia di dunia memberikan contoh. Berapa ayat di Alkitab itu sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, dikit-dikit menyendiri berdoa, ya enggak? Di pagi hari sebelum fajar itu datang, di saat masih gelap berdoa. Bahkan sebelum menghadapi penyaliban pun scene-nya itu adalah berdoa. Bukan sedang menyembuhkan orang, bukan sedang bercakap-cakap dengan murid-murid, bukan sedang makan, berdoa. Karena hanya Bapalah yang menjadi kekuatannya. Tuhan mau mencontohkan kita, ngasih kita teladan gitu loh. Dalam segala keadaan kita harus selalu mencari Tuhan supaya kekuatan kita ini stabil, nggak up and down gitu loh. Arek itu loh, kadang itu sregep semangat, moro kadang-kadang hilang up and down gitu kan. Jangan kita ini memiliki kerohanian yang gak stabil. Supaya kita memiliki kerohanian yang stabil, caranya bagaimana? Kita selalu mendekat sama Tuhan. Kalau kita selalu mendekat sama Tuhan, maka kekuatan kita itu pasti stabil gitu loh. Maka kalau kekuatan kita sudah stabil, akarnya kita ini kuat, fondasinya kita ini kuat, Tuhan izinkan pencobaan kita gak jatuh. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan di dalam Lukas 22, di situ dikatakan di saat Tuhan Yesus sempat merasa takut, dia semakin sungguh-sungguh berdoa. Jadi saudara, di saat virus ketakutan itu menghampiri kita, yang harus kita lakukan adalah semakin sungguh-sungguh berdoa. Semakin sungguh-sungguh berdoa, semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Semakin kita lemah, semakin kita harus bersemangat mencari Tuhan. Maka di ayat yang ke-43 dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lukas 22 ayat yang ke-43. Malaikat dari langit menampakkan diri, memberi kekuatan, saudara. Dan itu di saat Tuhan Yesus berdoa. Jadi kenapa kalau kita ini berdoa awalnya tuh rasanya berat gitu. Setelah nuangis di kaki Tuhan, selesai berdoa, kenapa kok ringan? Ini jawabannya. Di saat kita berdoa, Tuhan memberi kekuatan. Dan kekuatannya itu real, nyata. Umpamanya tadinya itu beban kita itu 10 kilo gitu saudara ya. Dan kekuatan kita cuma 1 kilo. Tuhan kasih kekuatan di saat kita berdoa menjadi 50 kilo. Jadinya tadinya kita itu merasa berat, jadi merasa ringan. Karena kekuatan kita ini ditambah oleh Tuhan. Seringkali dalam pemberitaan firman Tuhan saya katakan kepada jemaat yang saya kasihi di tempat ini, saudara. Kalau kita itu sedang memikul satu beban, kalau kita itu merasa berat, bukan karena bebannya yang terlalu besar, tapi kekuatan kita yang tidak cukup. Nah, bagaimana supaya kita menanggung beban yang sama itu menjadi ringan? Kekuatan kita yang harus ditambah. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kalau bebannya itu 10 kilo, kekuatan kita cuma 1 kilo, kita hampir-hampir mungkin sudah penyet. Ya kan, penyet kan pasti ya. 10 kilo kita cuma 1 kilo, penyet pasti ya. Duh, berat sekali sampai penyet gitu ya saudara. Oleh karena itu masalahnya bukan di kekuatan. Tuhan ambil kekuatan, Tuhan ambil beban ini terlalu berat. Jangan begitu kita doanya saudara. Kita berdoa sama Tuhan, tambahkan kekuatan Tuhan buat aku. Tambahkan kekuatan Tuhan. Kekuatan kita yang 1 kilo tadi kalau ditambahi 19 kilo sama Tuhan jadi 20 kilo. Kita mengangkat beban yang sama yang tadinya yaitu 10 kilo jadi berat apa ringan? Ringan. Apalagi kalau Tuhan ngasihnya 99 kilo, kekuatan kita jadi 100 kilo. Sangat ringan. Yang tadinya tuh meyek, terus dicengkewing gini aja bebannya. Padahal beban yang sama loh. Beban yang sama. Di saat kita berdoa, masalahnya ini masih ada. Tapi kok rasanya ringan ya? Pernah gak kita merasa begitu? Itu karena bukan Tuhan menyulap masalahnya jadi kecil, enggak. Tuhan memberikan kita tambahan kekuatan. Makanya kita merasa beban kita jadi ringan. Masalahnya masih ada, masih di depan pintu, masih di depan jendela. Istilahnya masih awe-awe gitu ya, di depan rumah. Tetapi kekuatan kita yang cukup, yang tadinya kita sembunyi takut di bawah kasur gitu ya. Akhirnya kita punya cukup kekuatan, kita punya cukup keberanian, malah kita tantang, kita keluar, ayo sini. Oh, gitu.
itu, ya kan? Karena kekuatan kita sudah ditambah oleh Tuhan. Demikian juga dengan saudara dan saya rindu kita memiliki cukup kekuatan apabila kita selalu mencari Tuhan. Kita bisa mencari Tuhan dalam persekutuan ibadah. Khususnya setiap hari kita mencari Tuhan dalam doa. Dan hari-hari ini saudara sudah berjalan ya, saya mewajibkan jemaat GPD Ebenezer Suwaru untuk membaca Alkitab ya. Seru ya kan, dapat buah setiap hari. Hari ini tadi itu per atau alpukat atau apa ya? Tanda tanya besar. Penasaran, Mbak Yuli nanti harus jawab jam 9 nanti ya, itu buah apa gitu ya. Supaya kita nanti enggak bisa tidur. Saya bersyukur sekali ya, jemaat begitu bersuka cita dan exciting. Saya yakin kalau kita baca Alkitab pasti juga berdoa, ya enggak? Kalau berdoa belum tentu baca Alkitab, ya kan? Tapi kalau sudah baca Alkitab, sudah pasti berdoa, ya kan? Dan saya yakin jam-jam doa jemaat kami di tempat ini pasti sekarang sudah dipulihkan Tuhan dengan kebiasaan yang baru untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Karena itulah kekuatan kita, saudara. Cuman itu kekuatan kita. Kenapa di saat Daniel menghadapi singa, itu dia tetap tenang. Nggak lihat kan di Daniel itu, dia itu teriak-teriak tolong gitu. Atau waduh singanya serem gitu, nggak ada. Di dalam Daniel itu saya baca, saya pelajari itu, saya mendapati satu gambaran, dia sangat tenang gitu. Nanti kalau saudara baca ya, nanti aja ya Daniel 6 gitu ya. Di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22, tenang dia. Malah siapa yang bingung? Rajanya. Bingung, gak bisa tidur pagi-pagi. Daniel kamu sih hidup enggak gitu ya. Danielnya tenang-tenang aja. Saudara, kalau kita itu dekat sama Tuhan, perlu kita ketahui ya, Daniel ini 3 kali sehari dia berdoa. Firman Tuhan jelas tertulis berdoa. Menengadah ke langit, berdoa. Jelas saudara, 3 kali sehari. Saya gak mau tanya kita berapa kali. Intinya kita harus punya jam doa supaya kita kuat. Di saat dia dekat sama Tuhan, jam doanya itu rutin kepada Tuhan, dia itu menjadi pribadi yang kuat. Imannya itu kuat. Jadi meskipun dia menghadapi singa lah, menghadapi apapun lah, dia tetap tenang. Tetap tenang, karena dia tahu Tuhan itu dekat sama dia. Demikian juga dengan Daud, dia bahkan 7 kali dalam sehari, firman Tuhan katakan. Makanya mereka ini sangat-sangat kuat imannya, saudara. Daud ya, di dalam Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau, karena hukum-hukummu yang adil. Makanya saat dia melihat Goliat, oh Goliat, oke. Tapi kalau tentara Israel, mereka ketakutan, gak ada yang berani bergeming. Gak ada yang bergeming maksud saya, melihat Tuhannya diolok-olok, mereka diolok-olok Goliat. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia santai, karena dia dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara, saya rindu kita itu santai, tetap tenang saat Tuhan izinkan pencobaan. Saat Tuhan izinkan satu ujian terhadap kehidupan saudara dan saya, tetap tenang. Gimana caranya tetap tenang? Ini loh badai. Gimana caranya tetap tenang? Kita ini loh di goa singa. Gimana caranya tetap tenang? Itu loh Goliat. Nggak bisa kalau kita tetap tenang kalau kita ini nggak dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku gitu saudara. Sumber keselamatan kita, batu karang kita itu Tuhan. Tempat sandaran kita itu Tuhan. Tuhan saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Semakin lama kita berlari, semakin kita kuat. Karena yang kita pakai bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Muamanya
kita ini sedang lemas saudara, kita capek, lemas, keringetan, kita kehabisan tenaga, apa yang kita lakukan? Kita bersandar, kita mundur, bersandar sampai tembok saudara. Kalau sudah sampai tembok kita nggak bisa mundur lagi karena ada tembok yang kokoh untuk menopang kita. Firman Tuhan katakan, tangan kananmu yang menopang aku. Firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, tangan kananmu yang menopang aku. Saudara, kalau sudah tangannya Tuhan yang menopang kita, selemah apapun kita nggak akan bisa mundur lagi. Karena ada Tuhan yang menahan kita, kerohanian kita, iman kita tetap kuat saudara. Bersandar sama Tuhan. Kalau kita nggak kuat, kita capek, bersandar sama Tuhan. Jangan sampai ujian itu, pencobaan itu menurunkan kualitas kita sehingga kita menjadi pribadi yang tidak masuk dalam standar perkenanannya Tuhan. Tetapi biarlah kita selalu dekat dengan Tuhan sehingga apapun yang terjadi, kita selalu ada dalam standar perkenanan Tuhan. Kita tidak sampai melakukan dosa, tidak sampai menyangkali Tuhan, tidak sampai menyakiti hati Tuhan, tidak sampai kecewa sama Tuhan, tidak sampai meninggalkan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan itu selalu ada buat kita. Kemarin di saat saya mau share renungan kemarin malam saudara, sudah selesai, sudah di capture, tinggal share saudara. Tuhan ngasih rema baru, akhirnya saya bilang, stop. Aku punya revisi, saya bilang gitu ke suami saya, karena suami saya yang bantu saya untuk capture dan lain-lain, karena harus pakai tab saudara. Sebentar, aku mau ada tambahan. Barusan aja aku dapat rema yang baru. Di situ dikatakan apa saudara? Apa remanya? Saya sudah sharing sama Ayu kemarin malam. Setelah nge-share renungan, kami sharing via WA saudara. Kalau kita dekat, apa Ayu? Saat posisi kita, nah, gak usah bengok-bengok, bener. Dan itu sampai dan memberkati dia. Saya yakin kalau itu memang makanan fresh dari Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan dari hatinya Tuhan itu akan sampai kepada hati kita, pada hati umatnya. Dan memberkati kita, menguatkan kita gitu saudara. Di saat posisi kita sudah dekat dengan Tuhan, kapanpun kita menghadapi pencobaan, Tuhan izinkan mendera kehidupan kita gak perlu lagi teriak sama Tuhan. Karena Tuhan sudah ada dekat dengan kita gak perlu lagi teriak kepada Tuhan seperti orang yang jauh. Kalau orang itu jauh, mau ngomong umpamanya Mas di depannya rumahnya Mbak Susi gitu ya, pasti saya akan teriak kan, say gitu kan, say gitu kan, di mana gitu, atau lagi di belakang makan mie ayam, say di mana, di sini ngapain makan mie ayam gitu ya, ayamnya hilang satu gitu, karena jauh. Setiap hari dia menghitung, bukan domba-dombanya, ayam-ayamnya, anak didiknya. Kalau ada yang hilang satu dicariin. Seperti gembala yang baik, satu hilang yang lain ditinggal, satu dicari. Belajar jadi gembala yang baik melalui ayam. Amin. Itu kalau jauh saudara, kalau butuh pertolongan harus teriak. Kalau saya jadi malu, kadang kita pernah kan teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan tolong, aduh gimana ini Tuhan, gawat ini Tuhan, tolong, sampai jongkir balik, berdoa rasanya kepala sudah sampai di tanah itu masih kurang, mau salto rasanya, Tuhan tolong, Tuhan ada di mana gitu, karena jauh gitu loh, karena jauh. Coba kita deket, kalau saya sudah deket sama Jo gini, masa ya teriak? Kecuali pakai headset, kecuali ada masalah katanya Ayu. Jo, kan cuman begini, Jo, aku ada masalah. Cukup. Atau kalau enggak, kalau memang ini adalah Bapak kita yang baik, yang perkasa, kita cuma noleh aja. Bapak kita senyum, selesai. Ya, kuncinya itu dekat sama Tuhan.
dekat sama Tuhan. Jadi kita tuh nggak panik, nggak perlu teriak. Itu rema yang begitu menguatkan saya tadi malam, saudara. Kalau sudah dekat itu kamu nggak perlu teriak, begitu loh. Kalimatnya tuh sejelas itu. Kalau sudah dekat itu kamu nggak perlu teriak. Oh iya ya, enggak Gusti. Akhirnya saya cancel untuk nge-share, saya tambahi di paragraf yang terakhir. Kalau kita sudah dekat sama Tuhan, kita nggak perlu teriak seperti orang yang jauh. Kehidupan doa kita itu menentukan apakah kita akan jatuh ke dalam pencobaan atau tidak. Di saat kehidupan doa kita baik, rutin, hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kita dekat, kita nggak akan jatuh dalam pencobaan. Kita nggak perlu saat pencobaan datang baru kita berdoa, enggak. Kekuatan kita itu selalu full, nggak ada masalah. Kapanpun itu kita akan tetap berbuah. Apapun itu, kita akan tetap memiliki kualitas kerohanian yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai di sini berkat firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya Roh Kudus selalu memberikan kita kerinduan, rasa haus, rasa lapar untuk selalu mencari Tuhan. Kiranya Roh Tuhan yang baik itu yang menarik kita untuk selalu mendekat. Sehingga di saat kita dekat dengan Tuhan, kekuatan Tuhan selalu mengalir. Tidak ada celah untuk si jahat itu melemahkan kita, mengalahkan kita. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Kita gak perlu lagi teriak-teriak. Karena Dia hanya sejauh doa. Begitu dekat dengan Tuhan, maka kekuatan itu selalu ada. Seberapa besar pun beban yang mungkin boleh Tuhan izinkan, tidak ada masalah. Karena kekuatan dari Tuhan selalu cukup. Firman Tuhan hari Minggu kemarin katakan, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Saya cuman berhenti di situ, saudara. Seharusnya masih ada poin-poin yang lain supaya Tuhan membuka pintu yang tidak mampu kita yang tidak mampu kita buka itu. Kita pertama harus juga melakukan firman. Kita juga tidak boleh menyangkal Tuhan. Itu sampai nggak sempat saya sampaikan karena sampai di aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, di situ Tuhan mau tekankan di situ. Di saat saya mengatakan itu, saudara, ada air mata yang mengalir, saudara. Kalau satu orang aja yang saat firman Tuhan diberitakan itu nangis, itu sudah biasa. Memang mungkin dia mudah untuk dapat dijamah oleh Tuhan. Tapi ini di waktu yang bersamaan, saat kalimat itu saya katakan, di semua sisi tempat duduk jemaat itu mencucurkan air mata. Saya yakin ini bukan kebetulan, berarti Tuhan hadir dan Tuhan sedang menjamah. Tuhan tahu kekuatan kita gak seberapa. Kita gak perlu ngotot, aku harus kuat dengan kekuatan kita sendiri. Gak perlu, saudara. Kalau memang kita gak kuat, serahkan sama Tuhan. Itu bukan pintu yang harus kita buka. Itu artinya itu pintu yang memang bagiannya Tuhan untuk membuka. Gak masalah, Tuhan bilang kekuatanmu gak seberapa. Aku tahu anakku, aku tahu. Bersandar sama aku, dekat sama aku, maka kekuatanku akan aku limpahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari Minggu besok di dalam ibadah kita akan mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan kita itu nyata kehadirannya. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita, amin. Sungguh banyak persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita. Haleluya. Tapi percayalah, sebesar apapun itu, sesulit apapun itu, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita gak perlu lagi susah payah berkata sama Tuhan. Kita gak perlu lagi susah payah menyampaikannya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah mengerti, dan Dia di dekat kita, amin. Dan Dia ada di dekat saudara. Karena Dia hanya sejauh doa. Mari kita terus berdoa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Berilah jam-jam khusus antara kita dan Tuhan untuk berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda,
menimpa keadaanmu. Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia yang lebih tahu. Dia hanya sejauh doa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Dia bersama, sembah Dia. Oh, oh, Yesus, Kau kekuatanku. Yesus, Kau dengar setiap doaku. Oh, Kau tak pernah jauh, Kau tak pernah menjauh. Hanya dekat bila ku berdoa padamu. Percayalah, Dia hanya sejauh doa, saudara. Mari kita terus mendekat dengannya. Terus berikan waktu, sisihkan waktumu untuk terus mendekat dengannya. Terus berkata padanya, terus sampaikan keluh kesahmu padanya. Dia tidak akan pernah lelah. Dia tidak akan pernah berasa bosan untuk mendengar setiap curhatanmu. Dia tidak akan pernah bosan mendengar setiap keluh kesahmu. Percayalah, percayalah, ketika kau dekat dengan Tuhan, kau tidak perlu berteriak. Hanya kau menatap saja. Tuhan sudah mengerti bahwa kau butuh Dia.
bahwa engkau butuh dia saat itu juga. Percayalah, ketika kau sudah dekat dengan Tuhan, dia akan terus membuka kesempatan yang terbaik untuk kau lakukan. Dan terus lakukan firman, terus lakukan firman, terus berusahalah untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kau sudah melakukan firman, dan ketika kau sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, ketika kau sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap langit. Tuhan akan membuka pintu berkat. Tuhan akan membuka pintu yang benar-benar tidak bisa kau buka. Dan ketika Tuhan sudah membuka pintu itu, siapapun tidak akan bisa menutup. Percayalah, Tuhan hanya sejauh doa. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih kau sudah hadir Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan, bukan semata-mata supaya saat kita dalam masalah ada Tuhan yang menolong kita. Bukan semata-mata supaya saat mendapati jalan buntu, Tuhan membuka jalan kita. Bukan semata-mata supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kita dari virus, dari sakit penyakit, dari masalah, dari apapun. Bukan itu, saudara. Terlebih dari itu semua, kita harus dekat sama Tuhan supaya kerohanian kita, iman kita itu selalu kuat. Di saat ada orang yang menginjak kaki kita dan itu sangat sakit, kita tetap bisa mengasihi. Di saat pipi kita ditampar, kita bisa kasih pipi kita yang kanan dengan penuh senyuman. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, kita gak mampu melakukan firman senantiasa, setiap saat berbuah, gak mampu, saudara. Di saat keadaan tidak seperti yang kita inginkan, kita akan gampang mengeluh. Kalau kita gak dekat sama Tuhan, kalau kita gak kuat. Kita butuh Tuhan. Supaya dalam setiap saat, setiap hembusan nafas kita, hidup kita ini tetap masuk dalam standar perkenanannya Tuhan. Gak bisa kita lakukan itu kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Kalau bukan kuasa firman dan kuasa roh Tuhan yang menjagai kita, gak mampu kita. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan. Meskipun mata kami Tuhan belum pernah melihat pribadi-Mu ada di samping kami, di depan kami. Dengan iman kami Tuhan. Dengan iman kami tahu, kami meyakini bahwa Engkau ada di dekat kami Tuhan. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Teruslah dekat dengan kami Tuhan. Bila Tuhan berkenan hadir dalam doa-doa kami, dalam ibadah kami, itu merupakan berkat yang terindah bagi kami di dunia ini Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat ditukar dengan kehadiran Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, dekat dengan kami Tuhan. Untuk selalu menopang kami, untuk selalu menguatkan kami, menjaga hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami tidak mampu tetap berjalan dalam rencana Tuhan, tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap berjalan seturut dengan firman Tuhan setiap waktu. Tidak mampu tanpa Tuhan yang menjaga kami Tuhan.
tolong kami, jangan biarkan kami jauh. Biarlah roh-Mu yang baik itu selalu membawa kami mendekat, dekat dengan Tuhan, senantiasa dekat dengan Tuhan. Sehingga hidup kami ini selalu berkenan kepada Tuhan. Sehingga hidup kami ini selalu menyenangkan Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil kami pulang, kami sudah siap. Kapanpun Tuhan angkat kami sudah siap. Apabila kami selalu dekat dengan Tuhan, hamba-Mu Tuhan tidak bisa lanjut berbicara. Tetapi biarlah kuasa firman dan kuasa Roh-Mu tuh lebih lagi menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Memberikan mereka pengertian yang lebih lagi betapa pentingnya kehadiran-Mu dalam hidup kami. Karena hanya Engkau saja yang dapat menjaga hidup kami. Tetap kudus, tetap layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami menerimanya dengan penuh sukacita. Kami merasa dengan roh kami bahwa Engkau ada, Engkau hadir. Engkau hadir Tuhan di dekat kami. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang luar biasa menjamah kami. Di saat permasalahan badai hidup itu Engkau izinkan Tuhan. Hanya senyuman-Mu saja itu cukup buat kami. Kehadiran-Mu itu saja cukup buat kami Tuhan. Maka kekuatan itu selalu mengalir dalam kami. Itu selalu mengalir dalam kami Tuhan. Kekuatan kami tidak pandang bulu di saat tidak ada beban saja. Tetapi di saat keadaan apapun kami tetap kuat. Dalam keadaan musim apapun, musim kemarau sekalipun, kami tetap menghasilkan buah di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bawa kami melekat kepada Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menguatkan umat-Mu. Tetapi biarlah firman-Mu sendiri, pribadi-Mu sendiri Tuhan. Pribadi-Mu sendiri hadir bagi setiap umat, menguatkan. Bila umat-Mu ada dekat dengan Tuhan, aman Tuhan. Aman Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan. Kami aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami terima berkat firman-Mu pada sore hari ini. Engkau jamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, umat-Mu yang mulai menjauh, jamah hati mereka di mana mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Berikan mereka kemenangan. Kau hancurkan segala belenggu-belenggu yang mengikat tangan mereka, kaki mereka. Kami hancurkan, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kelepasan, kebebasan kepada umat-Mu untuk datang mendekat kepada, menikmati kebaikan Tuhan, kuatan Tuhan setiap hari. Cengkeram umat-Mu, jangan biarkan mereka jauh lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa sembahyang kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian saudara streaming ibadah online dari GPD Ebenezer Suwaru. Pada hari ini kita akan ketemu lagi dalam live ibadah hari Minggu jam 7 pagi dan Senin, Rabu, Jumat minggu depan di jam yang sama jam 6 malam. Kiranya kita tetap diberkati melalui sarana ini. Kiranya Tuhan tetap mencurahkan berkat-Nya dan kita boleh menikmati berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu menyertai. Immanuel, haleluya. Haleluya.